Episode 561. Darius, kejam sekali. Nenek sedih dan marah, dia mengambil obat Jensen dan ingin bertanya apa yang terjadi. Nenek, jangan gegabah. Kakek Palmer menghentikannya, kalau kamu bertanya kepadanya sekarang, apakah dia akan mengakuinya? Pasti ada banyak alasan. Sebaliknya, kami akan ketahuan nanti. Dia menatap Jensen lagi dan berkata, Dr. Jensen, apakah ada yang bisa dilakukan? Jensen merenung, kakek benar, berhati-hatilah kali ini, lain kali lebih sulit untuk dijaga, lebih baik memainkan rencananya saja. Begini, aku akan meresepkan obat penawarnya. Setiap kali setelah minum obat ini, kamu diam-diam mengambil penawarnya, tunggu sebulan kemudian, kakek berpura-pura diracuni sampai mati, lalu pembunuhnya memiliki tujuan apa, kakek juga akan tahu nantinya. Kakek terkejut, ada obat penawarnya. Jensen dengan percaya diri berkata, orang itu dapat membuat obat ini. Aku pasti bisa membuat obat penawarnya, berbicara tentang keterampilan medis, aku tidak takut pada siapapun. Kakek sekali lagi mengagumkan keterampilan medis Jensen dan berjanji, Dr. Jensen, terima kasih untuk semuanya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu untuk perjanjianmu dengan keluarga Miller. Terima kasih kakek. Jensen sangat senang, kali ini dia benar-benar mendapat bantuan dari keluarga Palmer. Perjanjian setengah tahun, meski tidak ada orang lain, dengan bantuan keluarga Palmer saja, Jensen yakin bisa membawa Elena pergi, dan kalau ada koneksi lain, mungkin juga bisa menjatuhkan Jessica. Jessica berulang kali mengincar Jensen dan hampir membunuh Jensen. Jensen sudah lama ingin membalasnya. Persoalan keluarga Palmer nantinya juga akan sangat sederhana, sesuai dengan rencana Darius, dan semisal kakek ternyata pura-pura mati dan setelah pemakaman akan terkuak apa yang sebenarnya ingin direncanakan Darius. Namun, Jensen juga penasaran dengan orang yang menyiapkan obat ini. Keterampilan medisnya luar biasa. Kemungkinan dia bisa melakukan seni bela diri. Tepat setelah meninggalkan villa keluarga Palmer, telepon dari penatua Jack masuk. Selalu sibuk lebih dari sebulan, sudah lama tidak bertemu penatua Jack. Jensen buru-buru naik taksi ke kediaman penatua Jack. Jensen, kamu sudah datang. Penatua Jack sedang minum dan wajahnya memerah. Jensen tidak bisa berkata-kata, Pak tua ini sepertinya minum anggur setiap hari. Dia menasihati, Penatua Jack, meskipun anggur sehat itu baik, tapi kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Aku tahu, hanya saja semakin aku minum anggur ini, semakin menggugah selera rasanya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Penatua Jack berkata dengan canggung. Jensen sangat ingin menjahit mulut penatua Jack dengan jarum dan berkata dengan senyum masam, sebenarnya, anggur ini dibuat secara bertahap. Penyeduhan pertama adalah 1 fase, 3 bulan untuk 1 fase, setengah tahun, 1 tahun, dan 3 tahun untuk masing-masing 1 fase. Rasa setiap fase berbeda. Penatua Jack tidak mencoba rasa yang lain. Penatua Jack Miller lagi, sungguh bisa seperti itu? Tahu gitu aku akan menyeduh lebih lama lagi. Penatua Jack mencariku bukan karena ingin meminta anggur lagi kan? Jensen menyipitkan mata, lelaki tua itu minum setiap hari, sepertinya menghabiskan minumannya lagi yang diberikan olehnya waktu itu. Penatua Jack buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, aku mencari MU kali ini hanya ingin kamu bertemu dengan kakek keluarga Carson. Jensen kaget, 8 keluarga elit ibu kota keluarga Carson? Ini adalah seorang pria yang paling bersinar. Orang-orang tua ini semuanya adalah pahlawan perang pada masa itu. Mereka memiliki pamor yang bagus di ibu kota dan semuanya hormat padanya. Jangan bersemangat dulu, tidak mudah untuk mendapatkan persahabatan dengan kakek Carson. Melihat kemunculan Jensen, penatua Jack tidak dapat menahan tawa dan omelan. Dewa perang keluarga Carson telah merekomendasikan MU berkali-kali, dan aku juga sudah mengatakan hal-hal baik untukmu berkali-kali. Kakek Carson bilang dia berencana memberimu kesempatan untuk memasuki markas militer untuk latihan. Kalau kamu bisa tampil baik, kakek Carson akan memperhatikan MU dan membantumu menangani masalah keluarga Miller. Latihan militer? Jensen terkejut. Ya, biarkan kakek Carson melihat potensimu melalui latihan militer. Penatua Jack mengangguk, kalau kamu setuju, pergilah ke markas militer hari ini, tetapi setelah kamu masuk, kamu harus menahan diri dan mengikuti aturan. Baik. Jensen pun menerimanya.
Penatua Jack mengatakan kepadanya terakhir kali bahwa ada dua cara untuk melawan keluarga Miller. Salah satunya adalah membuka kembali aula Singlin dan mengesankan orang-orang penting itu dengan keterampilan medis. Jalan ini, Jensen sudah menyelesaikan setengahnya. 2. Masuk ke kemiliteran dan jadilah raja prajurit. Bagus, melalui ini, semoga kamu bisa menang. Penatua Jack tersenyum gembira dan menelepon seseorang. Segera, seorang pengawal mengirim Jensen pergi, dan pergi dengan pesawat. 3 jam kemudian, di Komando Daerah Militer Huasia Utara, sebuah mobil jeep datang dan berstatus tinggi, sehingga langsung masuk ke pos komando markas militer. Brigadir, Jensen sudah sampai. Di pos komando, seorang pria kurus berlari dengan gembira. Berdiri di depannya adalah Arthur Carson. Dia juga menatap gerbang dengan gembira melihat Jensen masuk. Jensen mengganti pakaian seragam militer, dan gayanya berbeda dari biasanya. Tanpa keanggunan seorang dokter, dia menjadi memiliki lebih banyak kekuatan. Jensen bertemu dengan ketua. Melihat Arthur, Jensen langsung memberi hormat militer. Dia dan Arthur adalah saudara di luar, tetapi di kemiliteran mereka adalah hubungan antara bawahan dan atasan, dan kesopanan sangat diperlukan. Arthur melihat gaya militer Jensen yang tidak memenuhi standar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketika tidak ada orang luar, kamu dan aku seperti biasa saja. Mari, ini lencana dari Huasia karena terakhir kali kamu melawan para pembajak di pesawat, kamu sudah memberikan kontribusi yang besar. Arthur membawa sebuah kotak dengan lencana di dalamnya. Ketua, lencana ini sementara letakkan di sini dulu saja. Jensen tertawa. Oke. Arthur mengangguk dan menjelaskan, kali ini aku memindahkan MU ke sini, yang terpenting adalah tentang calon raja prajurit. Ayahku ini ingin memilih beberapa calon raja prajurit di seluruh wilayah, dan kakak tertuaku dan aku sangat merekomendasikan MU, jadi ayah setuju. Ngomong-ngomong, saingan cintamu, Aidan Woodley, dia sudah menjadi calon raja prajurit di wilayah militer lain. Mendengar kata-kata ini, hati Jensen membara dan dia merasa sedikit lebih kompetitif. Tapi aku yakin kau bisa lebih baik dari Aidan Woodley. Arthur berkata sambil menelepon. Untuk sesaat, seorang wanita muncul di pintu gerbang, mengenakan seragam militer, berambut pendek, tinggi dan bersemangat. Yenny, rekrutan baru ini milik timmu. Arthur berkata kepada wanita itu, lalu menatap Jensen lagi. Jensen, ini adalah pemimpin tim operasi khusus Macan, dengan nama kodenya Macan Hitam, untuk sementara kamu termasuk dalam tim ini. Jensen memandang wanita itu, Yenny. Namanya cukup lembut, tapi terlihat sangat keras. Tentu saja, sosok dan penampilannya juga lumayan, tapi agak dingin. Jensen merasakan kekejaman pada wanita ini dan tahu bahwa dia adalah seorang veteran yang turun dari medan perang. Wanita berkode Macan Hitam mengerutkan kening dan keberatan, Ketua, kami tim Macan tidak mau bersama beban yang menyusahkan. Dia bukan beban, keterampilan sangat bagus, kamu jangan meremehkannya. Arthur berkata datar. Ketua, apakah itu beban atau tidak? Dia yang memiliki keputusan akhir. Kami tim Macan tidak menerima orang yang masuk ke militeran melalui pintu belakang. Macan Hitam melanjutkan. Yenny berbicara belak-belakan. Arthur juga tidak peduli dan tertawa, dia tidak melalui pintu belakang. Dia memang awalnya adalah anggota tim operasi khusus, dan merupakan anggota tim bintang 3, ngomong-ngomong, dia juga penembak jitu yang berkualitas. Dia? Macan Hitam tidak percaya. Tentara memang berbicara begitu langsung, memiliki kekuatan untuk berbicara. Episode 562. Aku bertanya, apakah kamu pernah menyentuh pistol ribuan kali? Bisakah kamu memilih peluru, dan jenis senjata yang kamu tahu? Jenis transportasi apa yang bisa kamu gunakan? Helikopter, kapal tempur. Macan Hitam bertanya dengan tegas. Jensen menggelengkan kepalanya, SIM saya dicabut, tidak sering mengemudikan mobil, apalagi helikopter. Macan Hitam tertawa, aku sudah tahu, karena tanganmu telah mengkhianatimu, putih dan bersih, tidak ada kapalan, menunjukkan bahwa kamu sama sekali bukan prajurit yang berkualitas, kamu bahkan tidak banyak menggunakan senjata. Melihat Macan Hitam berbicara langsung, Arthur juga mengerutkan kening. Macan Hitam, jadi apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Jika kamu ingin bergabung dengan tim kami, kamu harus lolos ujian tim Macan. Macan Hitam berkata dengan dingin,
jika dia datang untuk berpartisipasi dalam ujian besok dan lulus ujian, aku akan menerimanya bergabung dengan tim macan. Tidak perlu besok, mulai sekarang saja. Jensen berkata pelan. Macan hitam terkejut, pemuda kulit putih ini cukup bersemangat. Dia memandang Arthur dan berkata, Ketua, dia pasti baru saja tiba. Dia naik bus dan pesawat. Kekuatan fisik dan tekadnya berada pada titik terendah. Saya bisa biarkan dia mengikuti ujian lagi besok. Suara dingin Jensen menyela, ini semua hanya hal-hal kecil. Jika berada di medan perang, musuh tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda karena perjalanan panjang Anda. Sekarang saja. Macan hitam menyipitkan mata, pandangannya berubah terhadap Jensen, dan segera mengangguk dan setuju. Arthur membiarkan Jensen beristirahat selama 5 menit dan kemudian membawa Jensen ke lapangan. Saat ini, lapangan telah berkumpul dengan banyak orang, dan mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam latihan, semuanya adalah orang elit. Katanya ada orang baru yang akan datang, dan dia telah bergabung dengan tim macan. Masuk melalui pintu belakang. Kami sudah menyelesaikan begitu banyak tugas tahun ini sehingga kami berhak untuk berpartisipasi dalam latihan. Tapi orang itu baru saja datang sudah boleh masuk latihan. Sungguh tidak adil. Siapa tahu, mungkin dia adalah seorang master. Para elit membicarakannya. Katanya pemimpin tim keberatan, dan pendatang baru harus diuji dulu. Pemimpin tim cukup berani. Bahkan dia berani menentang ketua. Aku sangat mencintainya. Cinta kepalamu. Tunggu sampai kamu lebih baik dari pemimpin tim suatu hari nanti, baru kamu memenuhi syarat untuk menyentuh tangan pemimpin tim. Orang-orang dari tim operasi khusus macan juga berbicara. Saat ini, macan hitam datang dengan seragam militer, dengan sikap yang mengesankan. Semua orang segera tidak berani berbicara, mata terpana, ternyata Arthur juga datang, diikuti oleh seorang pemuda kurus berkulit putih seperti seorang mahasiswa. Masa menatap dengan serentak. Jangan bilang, wajah putih kecil itu adalah pendatang baru. Mereka semua memiliki fisik yang kuat dan kulit yang gelap, sedangkan pria muda berkulit putih ini seperti perempuan. Apakah ini adalah kontes kecantikan? Hah, kenapa dia? Dalam tim macan, seseorang tiba-tiba berseru. Glenn, apakah kamu kenal dia? Di sebelah orang itu bertanya. Ya, aku yang mengajarinya menembak, dan istrinya adalah Elena dari keluarga Miller, kata pria itu dengan penuh semangat, dia adalah Glenn. Awalnya, Glenn Grady juga bawahannya Elena di kota Asmenia, dia lebih mengejar Elena, tapi akhirnya dia dikalahkan oleh Jensen. Kemudian, Jensen membunuh pembunuh organisasi malam dan dibawa ke tim operasi khusus oleh penatua Jack. Otoritasnya bahkan lebih tinggi daripada Glenn. Kalian menembak Jensen persis seperti yang diajarkan Glenn. Itu muridmu. Di samping orang-orang yang semakin meremehkan Jensen, Glenn hanyalah seseorang yang biasa-biasa saja di tim. Glenn tersenyum masam dan berkata, meskipun aku yang mengajarinya menembak, tapi keahlian menembaknya sudah di atas kemampuanku. Orang-orang tidak akan percaya, semua mengira Glenn hanya sedang bertemu dengan seorang teman dan membantunya berbicara. Sayang sekali tentara bergantung pada kekuatan, bukan perasaan manusia. Seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, tunggu, maksudmu ketua Elena? Aku mendengar dia memiliki suami pengecut yang menahan diri untuk ditampar wajahnya oleh istrinya. Elena juga merupakan anggota Komando Daerah Militer Utara. Dia mengikuti Dewa Tempur Utara dan lulus ujian untuk menjadi calon raja prajurit. Selain itu, dia cantik dan merupakan bunga militer. Banyak orang mengenalnya. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Gila. Apakah dia ingin kehilangan martabatnya sebagai seorang pria, dan juga datang untuk mengajukan menjadi calon raja prajurit? Sial, apakah dia layak? Betul, dia hanya seorang pengecut yang berlutut di depan istrinya. Aku tidak tahu mengapa ketua Elena yang begitu cantik tapi tertarik pada pengecut seperti dia. Orang-orang mencibir masam, dan semakin membenci Jensen. Glenn tersenyum masam lagi dan lagi, setelah mengetahui orang-orang ini meremehkan Jensen. Macan hitam juga mendengar percakapan mereka dan terkejut. Ternyata menantu Jensen Scott. Ternyata keluarga sendiri. Dia seorang pecundang yang berlutut kepada istrinya, dan dia ingin masuk ke militeran. Penghinaan macan hitam menjadi lebih kuat. Dia paling tidak menyukai jenis sampah yang tidak berguna ini, apalagi dia suka mencari bekingan orang.
Jensen melirik orang-orang ini, banyak sekali master, terlihat semuanya adalah master bumi peringkat atas. Ini hanyalah salah satu tim khusus, dan ada lebih banyak pakar di atas mereka. Kemiliteran memang seperti yang diharapkan, tidak boleh diremehkan. Kalau ingin masuk tim macan, kamu harus melalui 3 ujian, kamu seorang penembak jitu, bukan? Kalau begitu ujiannya adalah medan lapangan, merakit senjata, dan menembak. Macan hitam yang acuh tak acuh terhadap Jensen berkata, 3 penilaian, tidak lolos satu saja langsung tereliminasi, mengerti? Siap. Jensen mengangguk. Baik, apakah kamu lihat dataran tinggi di sana? 10 menit untuk mencapai akhir dataran tinggi, mengambil senapan sniper di medan latihan. Macan hitam menunjuk ke dataran tinggi yang jaraknya ribuan meter. Penembak jitu yang memenuhi syarat tidak hanya pandai menembak, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang berkualitas, jika tidak, mereka tidak dapat mencapai medan penembak jitu terbaik. Selain itu, harus ada lebih banyak pengamatan daripada orang biasa. 10 menit. Jensen menyipitkan mata dan bergegas setelah macan hitam itu menatap arlojinya. Butuh 6 menit bagi orang biasa untuk berlari 1 kilometer, tapi medan di daerah itu tidak mudah. Melihat semangatnya yang tinggi, dia pasti berpikir itu sangat sederhana. Haha, dia pasti akan gagal. Dia bahkan tidak mengamati medan, dia pantas menjadi pemula. Semua anggota tim macan mencibir. Alasan utamanya adalah Jensen sangat cepat dan berlari tanpa mengamati terlebih dahulu, itu yang merupakan tabu besar. Medan di depan berlubang, menyembunyikan 3 penembak jitu. Selama mereka mengenai Jensen, Jensen akan tersingkir. Kedua, ada ladang ranjau di babak kedua. Setelah menginjak ranjau, Jensen akan tersingkir lagi. Macan hitam juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, sepertinya ujian pertama akan gagal. Dia juga merasa bahwa sendirinya cukup konyol. Seorang pecundang datang ke medan perang laki-laki. Dia benar-benar menemani pecundang untuk bermain, hanya buang-buang waktu saja. Waktu berlalu, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, Jensen mencapai dataran tinggi yang berlawanan. Hah? Di mana penembak jitu? Kenapa tidak menembak? Selain itu, ladang ranjau tidak meledak, apakah semua ranjaunya tuli? Kerumunan tercengang, luar biasa. Hanya Arthur, wajah yang biasa saja dan menganggap itu hanya sepele, itu bukanlah hal yang bisa mengalahkan Jensen. Lapor ketua tim, kami tidak melihat ada orang yang lewat. Segera, ketiga penembak jitu menjawab. Bagaimana dengan ladang ranjau? Macan hitam melanjutkan. Sudah diperiksa. Semua ranjau di ladang ranjau baik-baik saja, tapi tidak ada jejak pemicunya. Episode 563. Semua orang terkejut. Mereka dengan jelas melihat Jensen berlari melewati itu semua. Mengapa penembak jitu tidak melihat siapapun dan ranjau tidak terpicu? Orang-orang tidak tahu bahwa Jensen tampaknya berlari tanpa mengamati medan, tetapi sebenarnya dia sudah melihat 3 penembak jitu. Arah larinya Jensen adalah sudut mati penembak jitu. Kalau mengenai ranjau, Jensen selalu peka terhadap bau bahan peledak dan secara alami dengan mudah menghindari ladang ranjau. Ketua, simulasi ranjau yang digunakan dalam pelatihan ini sangat lambat responsnya, apalagi saya. Bahkan jika seekor sapi menginjaknya, diperkirakan ia tidak akan terpicu. Saat ini, Jensen perlahan berjalan kembali, sambil memegang ranjau di tangan kanannya. Orang ini baru saja menggali ranjau? Semua orang menatap. Ujian pertama, kamu lulus. Macan hitam acuh tak acuh, untuk ujian kedua, siapkan senapan sniper WO3 tipe 12, 7 mm, waktunya 10 menit. Pada saat berbicara, seseorang membawa sejumlah besar bagian dari senjata dan mencampurkannya, memberi orang perasaan. Jensen melirik sejumlah besar bagian dan segera mulai merakitnya. Dia sangat cepat merakit senjatanya. Macan hitam diam-diam terkejut, dia melihat kapalan tangan Jensen, mengira Jensen jarang bermain dengan senjata, tapi macan hitam tidak menyangka Jensen bisa merakit begitu cepat. Hanya dengan satu tangan? Segera, macan hitam itu marah lagi dan merasa bahwa Jensen mempermalukan budaya militer mereka. Meskipun Jensen memasang pistol dengan satu tangan dan mengejutkan orang dengan jari yang fleksibel, terlalu arogan kalau itu hanya menggunakan satu tangan. Orang-orang di sekitar terkejut, tetapi beberapa orang tiba-tiba tertawa malu. Satu tangan, sangat keren dengan menggunakan satu tangan, tapi apakah kamu yakin sedang merakit senapan sniper?
Setelah pengingatnya, semua orang bereaksi dan melihat bahwa bagian yang diambil Jensen bukanlah senapan sniper, tetapi itu hanyalah senapan serbu. Ini baru menyenangkan. Tidak peduli seberapa fleksibel jarinya, tetap tidak berguna jika tidak dapat menyelesaikan tugas. Jensen, itu adalah senapan serbu. Glenn mengingatkan dengan lirih. Macan tutul, jangan berisik, aku tendang kamu. Seseorang di samping memberinya tendangan, jadi Glenn tidak berani mengingatkannya, dia menjadi lebih cemas. Waktu berlalu. Orang-orang sudah tidak punya harapan, karena Jensen sedang merakit senapan serbu otomatis tipe 95, yang sama sekali berbeda dari tugasnya. Masih ada 2 menit tersisa, yang artinya dia akan tersingkir. Tapi saat ini, tangan Jensen yang lain juga bergerak, seperti kupu-kupu terbang, benar-benar merakit senapan sniper. Merakit senjata yang berbeda dengan 2 tangan, sangat teliti. Hanya dalam 2 menit, senapan sniper W3 tipe 12,7 mm selesai dirakit olehnya, dan tangan lainnya merakit senapan serbu pada saat bersamaan. Adegan itu sangat mencengangkan. Dia menggunakan 2 senjata sekaligus dan merakit dalam 2 menit. Ini benar-benar menyelesaikan tugasnya. Aku belum pernah merakit senapan serbu, jadi aku gatal. Jensen bermain dengan senapan serbu dan berkata tanpa menatap orang yang di hadapannya. Orang-orang semakin tercengang. Wajah macan hitam muram, meskipun dia terkejut dengan metode Jensen, tapi Jensen tidak bertindak sesuai perintahnya, membuatnya merasa bahwa Jensen sedang memprovokasinya. Kamu jangan merakit senjata yang tidak aku perintahkan. Macan hitam berkata dengan tegas. Jensen tidak peduli, ketua, apakah saya lulus? Macan hitam mendengus dingin, lagi-lagi marah terpaksa mengakui pencapaian Jensen, kamu lulus, bersiaplah untuk ujian terakhir, menembak. Ujian terakhir adalah penilaian menembak. Ada target yang menggantung di udara dan bergerak cepat. Penembak harus tepat sasaran. Karena targetnya ada di udara, dipengaruhi oleh kecepatan dan suhu angin, dan bergerak lebih cepat, itu sangat sulit. Jensen mengambil senapan sniper dan menembaknya beberapa kali terlebih dahulu. Dia akrab dengan perasaan tangan. Setelah penyesuaian, jarinya dijilatkan di lidahnya untuk merasakan kecepatan dan suhu angin. Kemudian lihatlah keajaibannya, menatap ke depan. Melihat gerakan cepat Jensen, penonton pun kaget. Dari sudut pandang ini, Jensen memang seorang yang sudah lama memakai senjata. Bang! Jensen menembak. Rentang 1000 meter, langsung ke tepat sasaran, skornya di cincin 10. Hebat sekali. Tidak ada yang berani menertawakan Jensen. Lagi pula, sangat sulit bagi Jensen untuk menembak seperti ini. Penembak jitu juga pembunuh di medan perang. Mereka dapat membunuh orang ribuan mil jauhnya dan memutuskan apakah akan menang atau kalah di medan perang, seperti membunuh komandan lawan. Selain itu, juga dapat menyelamatkan orang. Misalnya, jika Anda dikelilingi oleh musuh, penembak jitu dapat membunuh musuh dari kejauhan. Oleh karena itu, setiap tim berharap memiliki penembak jitu yang hebat di timnya. Bang! Tembakan kedua Jensen dilepaskan, cincin ke-10 lagi. Kali ini, macan hitam juga menyipitkan matanya dan akhirnya mengakui kualifikasi Jensen. Ini adalah penembak jitu yang berkualitas. Tentu saja, dia terkejut bahwa keributan tentang keluarga Miller dengan pecundang ini begitu parah. Tampaknya keluarga tersebut telah salah memahami Jensen. Kalau ada waktu, harus berbicara dengan kakak tertua tentang masalah ini. Bang! Jensen melepaskan tembakan ketiganya. Dalam jarak 100 meter, tiba-tiba seekor burung jatuh dan ditembus oleh sebuah tembakan. Mengerikan, setelah berlari menembus burung itu, masih bisa menembak di cincin 10. Keterampilan yang bagus. Semua orang kagum. Tidak ada yang membenci Jensen lagi. Tentara benar-benar dihormati karena kekuatannya. Jika memiliki kekuatan, pecundang manapun bisa dihormati. Hehe, ada burung panggang untuk dimakan malam. Ini. Jensen melepaskan senjatanya dan mengangguk puas. Aku sudah meremehkanmu tadi, ternyata keahlian menembakmu sungguh hebat. Seorang rekan satu tim berseru. Ketua, apakah saya lulus? Jensen memandang macan hitam itu. Kamu telah lulus ujian. Mulai hari ini, kamu akan menjadi anggota tim macan sepenuhnya. Saya adalah ketua tim. Apa nama kodemu? Macan hitam itu mengangguk dan menyingkirkan rasa jijiknya.
Saudara, tim kami ada macan tutul, macan emas, macan angin, macan serigala, dia baru datang, sebut saja macan pistol, ucap seorang rekan setim. Macan pistol? Itu terlalu norak. Menurut saya, lebih baik sebut saja roti panggang. Aduh, kamu hanya tahu makan saja. Lagi pula, siapa yang suruh memilih kode nama ada hubungannya dengan makanan? Ada apa dengan roti panggang? Rekan satu tim semua berbicara dan sangat bahagia. Bagaimanapun, ada rekan tim yang kuat untuk bergabung, yang bisa memberi mereka pamor yang baik. Sudah, biarkan Jensen memilih nama kodenya. Macan hitam menghentikan kerumunan dan menatap Jensen. Apakah harus berhubungan dengan macan? Jensen sedikit tidak bisa berkata-kata, meskipun dia tidak keberatan dengan nama macan, tetapi yang bagus sudah terpakai orang lain. Tidak, kami adalah tim macan, dan semua orang secara tidak sengaja mengambil kode nama-nama macan. Macan hitam menggelengkan kepalanya. Baiklah, nama kode saya, dokter, saja. Jensen dengan santai memberi nama kode. Dokter. Oke, aku harap kamu bisa mengayomi semua orang seperti dokter di tugas-tugas mendatang. Macan hitam tersenyum dan mengangguk. Jensen tercengang. Dia teringat macan hitam itu sangat ganas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyumnya. Baiklah, Jensen telah sepenuhnya bergabung dengan tim macan. Aku pikir semua orang tidak ada yang keberatan kan. Persiapkan dirimu dan mulai latihan dalam 7 hari. Arthur mengangguk puas, mengobrol dengan Jensen dan pergi. Semua orang dapat melihat bahwa orang baru ini memiliki hubungan yang baik dengan ketua Arthur. Tentu saja, orang baru ini memiliki kemampuan yang baik, dan tidak ada lagi yang mengira dia melalui pintu belakang. Dokter, kamu akan menjadi prajuritku di masa depan. Ingat, tugas seorang tentara itu mematuhi perintah. Macan hitam berbicara pada Jensen. Siap. Jensen memberi hormat militer. Episode 564. Silahkan saling berkenalan dengan rekan satu tim MU. Dalam misi mendatang, ini semua adalah saudara kita. Macan hitam berbicara dan pergi. Anggota tim macan terus berbicara di sekitar Jensen dan membawa Jensen ke tempat akomodasinya. Jensen, aku akan memanggilmu dokter jika ada misi, dan aku akan memanggil namamu jika tidak ada misi. Keterampilan menembakmu sangat bagus. Kamu belajar dari siapa? Glenn bilang dia yang mengajarimu. Melihat dia sungguh menyombongkan diri. Keahlianmu bahkan lebih baik daripada miliknya. Nama saya Macan Emas, mari belajar bersama. Jensen terbawa oleh emosi mereka dan melepaskan hatinya. Haha, Jensen, masih ingat aku? Glenn menepuk bahu Jensen. Tentu saja ingat. Jensen memberinya tendangan, tapi Glenn juga tidak marah. Jensen memiliki ketampilan yang hebat dan memenuhi syarat untuk menendangnya. Berapa banyak anggota tim macan? Setelah mengobrol sebentar, Jensen melihat orang-orang yang hadir. 12. Seorang veteran yang lebih tua dan pemarah tertawa. Dia adalah Macan Emas. Jensen menghitung secara kasar dan menemukan bahwa hanya ada 11, apakah 12 itu termasuk aku sendiri? Tidak, ada lagi seorang wanita bernama Putri. Melihat penampilan Jensen, Macan Emas itu menjelaskan, dia sangat cantik. Berbicara tentang sang putri, semua orang yang hadir bergidik dan tampak sangat ketakutan. Haha, kudengar ada rekrutan baru, biarkan Putri melihat siapa dia. Saat itu, dari gerbang masuk sosok yang tinggi, rambut kuncir kuda dan seragam militer. Tidak hanya bersemangat, tapi dia juga punya selera yang unik. Wanita ini sangat muda dan cantik. Tetapi ketika semua orang melihat wanita itu, mereka semua mundur selangkah tanpa sadar. Hah, kamu? Jensen kaget. Hah, Tuan. Wanita itu juga menatap Jensen dan berlari dengan gembira, menjerat pergelangan tangan Jensen. Wanita ini adalah Amanda Carson. Jensen sangat terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, Amanda Carson adalah saudara perempuan Arthur, dan sangat normal untuk muncul di sini. Wow, Jensen mengenal Putri, dan Putri menyebut Jensen Tuan. Macan Emas dan yang lainnya terlihat iri. Semuanya dengarkan baik-baik, Jensen adalah tuan dari putri ini, yang berani menggertaknya, putri ini akan membunuhnya. Amanda melambaikan tangannya lagi dan memandang semua orang. Kerumunan menggelengkan kepala, semua orang tidak. Berani.
Ingat slogan pasukan tim macan kita. Amanda berteriak lagi. Ingat. Semua orang mendongak dan berteriak, kalau menang menjadi tuan, kalau kalah menjadi pelayan. Ya, benar, berteriak lebih keras. Amanda mengangguk. Jensen hampir menyemprotnya. Dia pikir itu slogan yang bagus. Dia melihat bahwa tim macan diyakinkan oleh Amanda dan tidak bisa berkata-kata lagi. Skill Amanda cukup bagus. Dia juga saudara perempuan. Arthur. Pantas saja semua orang takut padanya. Jensen, ketua bilang, kamu baru pertama kali datang ke sini, kamu tidak mengerti banyak hal, jadi 7 hari ini kamu akan mengejar pengetahuan. Macan hitam tiba-tiba muncul di gerbang dan mengeluarkan perintah, ikuti aku segera untuk belajar, make-up penyamaran, pembunuhan, perdagangan, bertahan hidup di alam liar, transportasi. Tim operasi khusus adalah elit di dalam elit, dan ada banyak hal yang harus diminta. Siap. Jensen juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Saat ini, Jessica di ibu kota sedang menelepon. Paman Darius, aku sudah melakukan permintaanmu untuk mengatur agar Jensen pergi dan tidak membiarkan dia ikut campur dalam urusan keluargamu. Baguslah. Ketika kamu nanti akan menjadi patriark keluarga dalam 2 bulan, aku akan mendukungmu atas nama keluarga Palmer. Terima kasih Paman Darius. Setelah Jessica menutup telepon, dia tersenyum puas. Dia tidak menyangka mendapatkan dukungan dari Darius dari keluarga Palmer dengan begitu mudah. Namun, Darius ternyata mencari Jensen juga. Jessica sedikit penasaran, ada apa dengan Jensen dan Darius? Namun, itu tidak masalah. Jensen dipindahkan. Ketika dia kembali, semuanya akan berjalan dengan lancar. Tentu saja, Jessica pada dasarnya orang yang penasaran, dia tetap bertanya. Bu, apa kau yakin Jensen benar-benar pergi? Jangan khawatir, aku mengirim seseorang ke Aula Singlin untuk bertanya, dan memastikan Jensen sudah meninggalkan ibu kota. Setelah berbicara dengan Renata, Jessica benar-benar lega. Memang, walaupun Jensen memiliki beberapa keahlian, namun bagaimanapun dia tidak punya apa-apa, kalau sampai mengganggu keluarga Miller, tidak mati pun pasti akan celaka. Meninggalkan ibu kota benar-benar bisa menjaga perdamaian. Saat ini Jensen masih dalam pelatihan khusus. Hanya dalam 7 hari, dia menyerap ilmu seperti spons. Dulu, dia hanya ingin menjadi dokter biasa, tetapi dia tidak bisa menahan diri di dunia Jianghu. Apalagi setelah ditodongkan dengan pistol dan hampir ditembak, Jensen tahu bahwa dia harus lebih kuat. Pelatihan 7 hari ini telah menggantikan bidang lain di tubuh Jensen, dan dirinya seperti orang yang benar-benar baru. Bahkan macan hitam terkejut dengan kemampuan belajar, ingatan, kemampuan praktis, dan kemampuan beradaptasi Jensen. Semuanya sempurna. Hanya dalam 7 hari, Jensen telah mempelajari semua yang telah dipelajari orang lain selama beberapa tahun. Orang ini memang terlahir sebagai raja prajurit. Macan hitam diam-diam menghela napas, lebih banyak keraguan tentang keputusan keluarga Miller. Pada hari ini, latihan resmi dimulai. Pagi-pagi sekali, semua orang mengenakan peralatan rapi dan muncul di lapangan. Kompas, radio, peluru, granat canggih, dan banyak lagi. Tentu saja, peluru adalah bola ket dan tidak akan membahayakan manusia. Bagaimanapun, ini adalah latihan. Latihan akan dimulai hari ini, dan Ketua Komando Daerah Militer Huaxia Utara akan memeriksa secara pribadi, dan kemudian memilih di antara kalian siapa yang paling memenuhi syarat untuk menjadi calon raja prajurit. Suara Arthur menyebar ke seluruh lapangan. Saat ini, ada total 3 tim operasi khusus yang berpartisipasi dalam latihan tersebut, dengan lebih dari 30 orang. Nama kode misinya adalah Raider, menyerang 12 markas musuh, 5 markas tingkat batalion, 4 tingkat resimen, 2 tingkat brigade dan 1 tingkat divisi untuk memaksa mereka mundur. Arthur berkata pelan, misi dimulai. Berkumpul. Macan hitam berteriak pada tim macan. Mereka segera berbaris. 12 rekan satu tim berdiri dengan rapi. Siap berangkat, ke arah tenggara, targetkan salah satu markas tingkat brigade. Ambisi macan hitam tidak kecil. Begitu banyak batalion dan markas resimen, tetapi mereka berlari ke tingkat brigade. Jika bisa mengalahkan markas tingkat brigade, itu pasti akan berdampak pada seluruh situasi perang. Tentu saja, ini juga jauh lebih sulit. 2 tim lainnya adalah tim elang dan serigala.
Kapten mereka juga mengatur tugas, tetapi mereka semua menuju markas batalion yang lebih tenang. Langsung ke tingkat brigade, mudah untuk dihancurkan dan dieliminasi sepenuhnya. Naik ke pesawat. Setelah tugas diatur, wakil kapten membawa orang-orang ke pesawat dan meninggalkan lapangan. Macan hitam melihat 3 pesawat pergi. Dia segera datang ke pos komando dan menatap layar, yang memiliki titik cahaya yang mewakili 12 anggota timnya. Macan emas. Macan tutul. Putri. Dokter. Dia berteriak di radio satu persatu. Siap. Anggota tim juga menanggapinya satu persatu. Macan hitam menatap peta dan menebak di mana markas musuh berada. Pesawat memasuki pedalaman musuh dan penuh dengan musuh. Jika disergap, mudah untuk dimusnahkan sepenuhnya, jadi dia harus memilih tempat terjun payung terbaik. Episode 565. Pada saat ini di pesawat, semua anggota awak sangat fokus. Dokter, bagaimana kabar dan Elena? Aku dengar kamu dan keluarga Woodley membuat kesepakatan selama setengah tahun. Glenn berbisik kepada Jensen. Karena aksi telah dimulai, dia menyebutnya dengan nama kode. Macan tutul, ini masalah keluarga. Jensen terdiam. Sebelum misi, berbicara tentang urusan keluarga dapat membuat orang rileks. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Woodley adalah calon raja prajurit di Komando Daerah Militer Barat Laut, dan tuannya adalah Dewa Perang Barat Laut. Di antara wilayah militer utama, dia peringkat kandidat raja prajurit yang sangat tinggi. Glenn berkata lagi. Jangan khawatir, aku akan melampaui dia. Jensen tidak peduli. Aku percaya kamu memiliki kemampuan ini. Glenn mengangguk, ngomong-ngomong, aku sudah punya pacar, tetapi aku tidak berani memberitahunya tentang pekerjaanku, aku khawatir akan menakutinya, dia cantik, punya mata indah, hidung mancung, kulitnya paling putih sedunia. Macan tutul, itu kue kukus, apa yang kamu bicarakan mungkin mayat, kulit yang paling putih sedunia, keren sekali. Seorang pria sambil merokok di sebelahnya tertawa. Enyah, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menikmatinya. Glenn tertawa dan memarahi, dan lagi, jangan selalu berbicara bahasa Kanton, berbicara bahasa Huasia, seperti bahasa orang burung. Macan tutul, kamu bisa bilang bahasa Huasiaku tidak bagus, tetapi kamu tidak boleh menghina bahasa Kantonku sebagai bahasa orang burung, pria itu kesal. Masa? Senyum Glenn menjadi aneh, kalau begitu kamu bisa membacanya bersamaku dalam bahasa Kanton. Setiap negara memiliki lagu kebangsaannya sendiri. Aku tidak takut pada MU. Pria itu memuntahkan sebatang rokok dan berkata, akan menyanyikan dalam bahasa Kanton. Hahaha. Semua orang tiba-tiba tertawa, orang ini benar-benar terdengar seperti orang mabuk. Lihatlah kalian. Meremehkanku. Bahkan pria itu geli dan meninju Glenn. Setelah bercanda satu sama lain, tekanan semua orang tidak lagi begitu besar. Jensen menyaksikan mereka saling menggoda, dan hatinya hangat. Jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan pernah mengalami perasaan seperti ini. Seperti saudara, seperti kawan seperjuangan, lebih seperti teman dekat. Amanda berkata dari samping, Tuan, setelah nanti turun, kamu harus mengikutiku, putri ini akan melindungimu. Yang benar adalah aku yang melindungimu, apakah kamu lupa pada saat di pabrik terbengkalai itu? Jensen berkata, sambil tersenyum. Amanda cemberut dan sangat tidak yakin, dan berencana mencari kesempatan untuk memberitahu Jensen betapa kuatnya Amanda. Anggota tim dengarkan perintah dan terjun payung setelah 5 menit. Pada saat ini, suara macan hitam terdengar di radio. Semua orang berdiri, menunggu selama 5 menit, dan kemudian melompat keluar dari pesawat. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mencapai tanah satu demi satu, terlihat ini adalah di antara pegunungan, pepohonan yang relatif jarang, dan orangnya langka. Aman. Semua orang menjawab di radio. Markas brigade musuh kemungkinan besar ada di dekat sini, kalian mulai pencarian dengan teliti. Jika ada situasi, laporkan segera. Macan hitam mengeluarkan perintah. Para anggota tim segera membentuk 2 kelompok dan bertindak secara terpisah. Jensen, di sisi lain, bertindak sendiri, membawa senapan sniper, untuk menemukan tempat yang lebih tinggi dan pencarian lebih teliti. Di sisi lain, di markas tingkat divisi, seorang tentara melihat ke layar dan menjawab, Ketua,
seorang penjaga menemukan bahwa mereka telah menggunakan terjun payung, tetapi lokasi yang tepat belum ditemukan, kecuali mereka membuka deteksi. Pria tua di sebelahnya melihat ke layar dengan senyum ringan, dan berkata, "Macan hitam sungguh hebat, melewati garis depan dan langsung menuju ke markas kami." "Ketua, apakah Anda ingin menghancurkan mereka sepenuhnya?" Seorang kepala staf di sebelahnya bertanya. Tidak semudah itu bagi mereka untuk menemukan kita. Kirim pengintai untuk mencari mereka. Begitu mereka menemukannya, segera saling memberitahu dan mengepung serta menekan mereka secara besar-besaran. Pria tua itu berkata ringan, "Sebanyak 3 tim operasi khusus akan berpartisipasi dalam latihan, dan kita harus menjaga pasukan kita tetap waspada pada 2 yang tersisa." Pada saat ini, tim macan masih menyelinap, tetapi pada saat ini, barisan 15 orang diam-diam mendekat. Setelah pengintai musuh melihat tim macan, dia segera memberitahu markas. "Lapor, tim macan sudah terlihat." Suara itu baru saja berteriak, dan sebuah tembakan jatuh di dahinya. Radio jatuh ke tanah, dan pengintai itu diam-diam tertekan. Dia hampir membuat pencapaian besar, tapi ternyata dia ditembak di kepala. Dia hanya bisa berbaring dan berpura-pura mati. "Tidak, sudah ketahuan, segera kirim informasinya ke markas." Yang lain bereaksi dan bergegas ke radio, mencoba menyampaikan informasi. "Dor." Orang yang baru saja menyentuh radio ditembak di kepalanya, lagi. Tembakan yang bagus. Di sisi lain, Macan Emas melihat adegan ini, dan bergegas keluar dengan anggota tim, menembak dengan senapan mesin ringan, mengakhiri sekelompok orang ini. "Keahlian menembak yang luar biasa. Itu dokter. Tim kami memiliki pria yang galak ini adalah berkah kami." Anggota tim sangat bersemangat, dan kemudian melaporkan situasinya. Mereka semua tahu kalau Jensen tidak memblokir informasi musuh, markas musuh akan mengepung dan menekan tim macan dalam skala besar saat mengetahui keberadaan mereka, dan pasti nantinya akan berada dalam masalah. "Keahlian menembak yang bagus." Setelah mendengar laporan itu, Macan Hitam mengangguk sebagai penghargaan. Memutuskan komunikasi, memblokir laporan intelijen, langsung menyelamatkan seluruh tim. "Sepertinya markas musuh menemukan kita dan mengirim pengintai." Sebuah suara datang dari belakang Macan Hitam, itu adalah Arthur Carson. "Bagus, mengirim pengintai begitu cepat menunjukkan bahwa penjaga di sini dijaga dengan ketat, dan kurasa ada ikan besar." Macan Hitam menyipitkan mata dan menebak, dan tiba-tiba menggertakkan giginya. Macan Emas terus mencari ke depan, melewati pasukan musuh, dan jangan sampai ada konflik. "Ketua, dengan melakukan ini, kemungkinan besar kita akan dikepung dan ditekan oleh musuh secara besar-besaran," jawab Macan Emas. "Mereka menemukan kita begitu cepat. Aku pikir tidak hanya ada markas setingkat brigade di dekatnya, pasti ada juga markas tingkat divisi, jadi kalian harus melewati penjaga dan mencoba mencapai belakang markas cadangan musuh." Macan Hitam mengeluarkan perintah. Macan Emas melakukan apa yang mereka perintahkan, dan menyelinap ke depan. Jensen juga mengikuti tim. Dalam perjalanan, Ki melihat memperhatikan bahwa ada satu peleton pengintai di timur laut, dan segera membalikkan tim dan pergi dari sisi lain. "Kenapa kamu tiba-tiba berubah arah?" "Macan Emas, jawab aku segera." Macan Hitam menatap layar, mengerutkan kening dan bertanya. "Lapor, dokter menemukan peleton pengintai, takut ada konflik, jadi kami mengambil jalan memutar." "Oke, lanjutkan." Macan Hitam mengangguk dan lebih menghargai Jensen. Pertama, dia menyela laporan intelijen para pengintai, dan kemudian menemukan para pengintai lebih awal. Pengamatannya sangat kuat. Pada saat ini di markas tingkat divisi, lelaki tua meletakkan tangan di belakang sambil jalan di tempat dan menantikan hadirin. Tim elang dan serigala menyerang dengan sangat ganas. Mereka telah menghancurkan 4 markas tingkat batalion kami berturut-turut, 2 tingkat resimen, dan saat ini sedang menuju 2 tingkat resimen yang tersisa. Ketua melaporkan situasinya, mereka melewati pengepungan skala besar dan penindasan tentara kita dari samping. "Jadi, tim macan pasti dekat dengan markas brigade, di mana mereka sekarang?" tanya lelaki tua itu. "Ini." Ketua menggelengkan kepalanya. Saat ini, tim macan adalah yang paling misterius. Gadis yang bernama Yeni ini memiliki nafsu makan yang besar, bukan menyerang di tingkat batalion, tingkat resimen, atau tingkat brigade, tetapi datang pada tingkat divisi kita. Orang tua itu merenung sejenak, dan tiba-tiba tersenyum kagum. "Mustahil.
Wajah ketua berubah secara dramatis. Pertahanan tingkat divisi adalah yang paling ketat. Beraninya mereka datang kemari, dan selain itu seharusnya mereka tidak tahu di mana markas kita. Episode 566. Mereka telah menebak arah secara keseluruhan. Yenny Miller mengendalikan situasi dengan menyeluruh, kemampuan pengamatan terhadap peluang dalam pertempuran yang dimilikinya sangat bagus. Pria tua itu berkata sambil menyipitkan mata. Komandan strategi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi di saat bersamaan seorang pengintai datang melaporkan situasi. Lapor, tim macan ditemukan sedang berada di arah angin barat laut yang berjarak kurang lebih 5.000 meter dari kita. Mereka langsung menuju markas kita. Kepala komandan strategi sontak terkejut. Pasukan mereka ternyata benar-benar sedang menuju ke markas divisi. Komandan strategi berkata dengan cemas, "Ketua, kirimkan 1 brigade tentara untuk menumpas mereka." Semua anggota tim operasi khusus adalah tentara pilihan. Mereka memiliki kelincahan dan kemampuan bersembunyi yang sangat hebat. Jika kita ingin mengepung mereka dalam skala besar, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, lagi pula, Yenny Miller adalah gadis yang licik. Mungkin saja dia memang menginginkan kita mengepung mereka dengan skala besar. Buka penjagaan, biarkan mereka masuk menyerang. Apa? Raut wajah kepala komandan strategi berubah drastis. Tim mereka tidak bertempur secara gabungan, setiap tim kecil mereka terdiri dari masing-masing 3 orang dan ada 4 hingga 5 tim kecil secara keseluruhan. Jika kita ingin menangkap mereka semuanya, kita sebaiknya membuka pintu besar-besar lalu menutup pintu dan menghajar mereka habis-habisan. Pria tua itu tersenyum sinis, kita buat markas divisi palsu sebagai umpan dan tunggu saja sampai mereka masuk perangkap. Siap. Kepala komandan strategi pun pergi melaksanakan perintahnya. Saat ini, tim macan sedang bentrok dengan pengintai. Karena itulah, keberadaan tim itu akhirnya terungkap. Setelah berhasil menumpas pengintai, mereka pun menunggu perintah dari macan hitam. Lanjutkan penyerbuan. Macan hitam membuat keputusan cepat dengan percaya pada intuisinya sendiri. Di tempat lain, di atas sebuah puncak gunung, seorang pria bergigi emas sedang melihat pemandangan di kejauhan dengan teleskop, sungguh beruntung. Ada tentara yang sedang latihan militer. Bos Barak, kita tidak boleh mencari masalah dengan orang Huasia. Kita lebih baik keluar dari wilayah perbatasan melewati sisi lain. Seorang pria gemuk menyarankan. Apa yang kamu takutkan? Saat latihan militer berlangsung akan ada suara yang bising, sehingga kita dapat leluasa mengangkut barang keluar. Pria yang sedang memegang senjata AK berkata dengan wajah yang terlihat sangar. Perintahkan korps artileri kedua bersiap-siap untuk keluar dari wilayah Huasia, bunuh saja semua orang yang ditemui di jalan. Selama latihan militer masih berlangsung, mereka tidak akan tahu apakah ini semua nyata atau hanya rekayasa. Pria itu mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Kemudian, beberapa mobil jeep berjalan kencang menyusuri lereng gunung. Pria itu memandang kotak di tangannya dan menepuknya sambil berkata, "Ini semua adalah uang. Beberapa buah saja sudah bisa dijual dengan harga miliaran, jauh lebih berharga daripada racun jenis apapun." Tentara? Aku tidak takut sama sekali dengan mereka. Aku ini adalah Barak, aku bebas pergi kemanapun aku mau. Sayang sekali, aku masih belum menemukan pembunuh yang membunuh adik laki-lakiku. Dia berbicara sambil menembakkan senjata ke udara. Dor! 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 Suara tembakan memekakkan telinga. Para tentara bayaran merasa panik karena khawatir akan menarik perhatian orang-orang. Bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa tempat ini adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran. Namun, jelas sekali tidak ada orang yang memerhatikan keberadaan mereka. Latihan militer sedang berlangsung di kejauhan, tembakan meriam melambung ke langit. Suara senjata mereka tak terdengar ditutupi suara ledakan meriam. Saat ini, tim macan masih bergerak maju. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok kecil pengintai. Setelah beradu tembakan senjata, Glenn pun terluka, tetapi Glenn masih belum terbunuh. Eliminasi. Macan emas, ada yang tidak beres? Jensen memapah Glenn sambil mengerutkan kening, aku pikir jalan kita terlalu mulus. Semua yang kita jumpai hanyalah pengintai kecil, sama sekali bukan pasukan dalam skala besar. Aku rasa ini adalah jebakan. Dokter, kamu terlalu banyak berpikir.
Kita mendarat dengan parasut ke wilayah jantung pertahanan musuh ditambah dengan pergerakan kita yang sangat cepat, sehingga pihak musuh tidak akan sempat bereaksi. Macan emas berkata sambil tertawa. Jensen memang punya kemampuan menembak jitu yang lumayan hebat, tetapi ini adalah pertama kalinya Jensen mengikuti latihan militer, pengalaman yang dimilikinya masih kurang. Kita telah membunuh 3 orang pengintai, pihak musuh tidak akan mungkin sempat bereaksi. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sepertinya ingin memancing ikan besar sekaligus. Mereka ingin menangkap kita semua. Macan emas juga merasa ucapan Jensen masuk akal. Dia baru hendak melapor, tetapi dia tiba-tiba menemukan markas musuh di sebuah jurang di depan mereka. Markas musuh itu terletak di bawah jurang yang sangat dalam. Lapor, ditemukan markas musuh yang tidak dijaga ketat di dekat sini. Namun, dari tampak luar, markas itu sepertinya hanya markas tingkat divisi. Macan emas menyampaikan laporan dengan penuh semangat. Sekujur tubuh macan hitam pun bergetar. Ayo serang sekarang, hancurkan markas musuh. Tapi, dokter bilang bahwa ini mungkin saja adalah sebuah jebakan. Macan emas kembali melaporkan. Macan hitam mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dokter yang kamu maksud adalah Dokter Jensen? Pengamatannya selalu tajam. Mungkin saja ucapannya itu memang benar. Di sebelahnya, Arthur tiba-tiba tersenyum sambil berkata, lagi pula, ayahku adalah orang yang lihai menyusun strategi, mungkin saja dia sedang merencanakan perangkap untuk menjebakmu. Meskipun Arthur tidak ikut latihan militer, Arthur hanya mampu mengemukakan pandangannya sendiri karena sama sekali tidak mengetahui situasi pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja, keputusan terakhir tergantung pada macan hitam. Karena kita sudah ada di sini, kita tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Jika itu memang benar adalah markas musuh, kita akan melewatkan kesempatan menang hanya karena berpikir terlalu banyak. Macan hitam menganalisis, lagi pula, aku menerima informasi bahwa pertempuran di garis depan sangat sengit. Beberapa markas musuh telah dimusnahkan. Karena itu, pasukan musuh seharusnya berada di garis depan sekarang. Terus laksanakan perintah. Setelah menerima perintah, tim macan pun terus bergerak maju. Macan tutul, putri, ikuti aku. Jensen telah melihat ada sesuatu yang tidak beres. Jensen langsung menduga bahwa tidak ada seorang pun di dalam markas itu. Namun, Jensen malu untuk mengungkapkannya. Lagi pula, ini kelihatan mencurigakan. Jensen mengajak Glenn dan Amanda diam-diam mencari jalan untuk mundur. Macan hitam melihat 3 titik cahaya di layar sedang berjalan mundur dan marah besar. Siapa yang tidak mematuhi perintah? Sepertinya dokter, macan tutul, dan putri. Macan emas menoleh ke belakang dan tidak bisa berkata apa-apa melihat mereka melanggar perintah di medan perang. Dasar bajingan, kalau dia kembali, aku akan membuatnya menderita. Macan hitam menggertakkan giginya dengan marah dan memerintahkan, segera serang markas mereka. Serang! Macan emas juga terpaksa tidak menghiraukan Jensen dan yang lainnya. Dia mengayunkan tangan sambil mengeluarkan perintah. Namun, sebelum mereka sempat memasang bom, para tentara dalam jumlah besar tiba-tiba bergegas mengepung mereka sambil memegang senapan mesin ringan dan langsung menembaki mereka. Selain itu, di tengah jalanan yang mereka lalui saat datang, para tentara dalam jumlah besar pun langsung datang melakukan penyerbuan. Kita sudah tertipu. Macan emas diam membatu. Bang! Sebuah pelurukat melesat di kepala, orang itu pun mati terbunuh seketika. Bang! 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 Kemudian, macan tanah, macan terbang dan anggota pasukan lainnya juga mati terbunuh. Kita sudah tertipu, seluruh pasukan kita telah mati terbunuh. Macan hitam melihat ke layar dengan wajah sedih. Mereka yang pergi ke markas divisi benar-benar mengambil risiko hidup dan mati. Setidaknya, tim elang dan tim serigala berada dalam keadaan aman karena mereka pergi ke markas tingkat batalion dan markas tingkat resimen. Dengan ini, tim macan pun kalah dari tim lain. Tunggu, lihat ke layar, masih ada 3 orang yang hidup, mereka sedang mundur untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Tiba-tiba, Arthur menunjuk ke sudut layar. Macan hitam sontak terkejut. Dia teringat bahwa ketiga orang yang menjadi pembelot adalah Jensen dan 2 orang lainnya. Macan hitam pun langsung terdiam. Mereka bertiga telah menjadi pembelot dan merupakan anggota tim macan yang masih hidup. Dokter, macan tutul, putri, segera temukan cara untuk mendekati markas dan langsung hancurkan markas itu.
Macan hitam buru-buru mengeluarkan perintah. Kemenangan sudah ada di depan mata, macan hitam tidak boleh menyerah. Namun, di layar, Jensen dan yang lainnya terlihat sudah berlari semakin menjauh. Bajingan! Macan hitam berulang kali mengumpat. Arthur diam-diam tersenyum getir. Saat pertama kali bertemu dengan Jensen, data telah menunjukkan bahwa Jensen ini adalah seorang tentara keras kepala. Sekarang, data itu ternyata memang benar. Di tempat lain, pria tua itu melihat ke layar sambil mengangguk dengan perasaan puas. Lapor, 12 anggota tim macan telah berhasil ditumpas. Tunggu sebentar, ada 3 orang lagi yang sudah kabur. Episode 567. Mendengar ucapan ini, raut wajah pria tua itu pun berubah, setelah memasang perangkap yang begitu besar. Kenapa masih ada yang bisa lolos? Sungguh aneh, bagaimana mereka bisa lolos? Pertempuran sebelumnya sangat kacau, sehingga aku tidak melihatnya dengan jelas. Namun, biasanya setelah dikepung begitu banyak pasukan, tidak akan ada yang bisa lolos kecuali. Kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali, ketiga orang ini sudah merasa ada yang tidak beres pada awalnya dan tidak jadi masuk ke dalam perangkap. Pria tua itu terdiam sejenak lalu tertawa keras sambil berkata, hebat sekali, di dalam tim macan ternyata memang ada seorang yang tangguh. Tunjukkan kepadaku siapa ketiga orang itu. Bos, apa yang harus aku lakukan sekarang? Banyak orang sedang mengejar kita. Saat ini, Amanda sedang mengikuti Jensen melarikan diri. Wajah Glenn tampak kesal. Glenn juga mendengar perintah ketua tim dan hampir ikut mati karena ingin kembali ke markas. Usahakan lari ke dalam hutan, jangan sampai tersesat. Jensen menggunakan tangga awan vertikal dengan kecepatan tinggi. Namun, Jensen dibuat tidak berdaya dengan Amanda yang tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka berdua. Meskipun dengan Glenn terluka, kecepatan gerak Glenn tidak berkurang sama sekali. Glenn pun tertawa melihat Jensen berjalan seperti di atas air. Jensen, aku kira kemampuan lari yang aku miliki sudah luar biasa. Ternyata, kamu lebih jago. Kamu bukan sedang berlari. Kamu lebih mirip hantu gentayangan yang terbang di udara. Berhenti bicara omong kosong, kita hampir terkejar pasukan di belakang. Jensen menegurnya sambil tertawa lalu menghindar dari beberapa tembakan peluru. Sialan, medan perang memang tempat yang penuh kekacauan. Tidak heran bila penatua Jack pernah mengatakan bahwa betapa hebat pun kemampuan bela diri yang dikuasai, mereka tidak akan bisa menjadi tentara. Ternyata, ucapan ini memang benar. Energi Ki pun tidak akan dapat menahan tembakan peluru yang datang menerjang. Bila terus-menerus. Dokter, ketua tim memerintahkan kita untuk menghancurkan markas dengan berjuang sekuat tenaga. Markas itu sangat dekat di depan mata, tetapi sekarang kita malah berlari semakin menjauh. Glenn tiba-tiba berkata, dasar bodoh, mereka membiarkanmu melompat ke dalam jebakan yang mereka pasang. Lagi pula, pasukan musuh berjumlah sangat banyak. Kamu sendiri akan mati sebelum kamu sempat meledakkan bom. Jensen memarahinya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melarikan diri seperti ini juga bukan jalan keluar. Glenn terlihat tertekan. Jensen tidak berbicara, tetapi hatinya sangat bersemangat karena ini adalah medan perang. Asap senapan pun tercium, baunya menusuk hidung. Terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Orang-orang pun terkejut. Bos, kamu bilang markas tadi adalah markas palsu. Amanda datang menyusul lalu bertanya. Benar. Jensen mengangguk, tetapi, semua yang terlihat asli bisa saja palsu dan begitu pula sebaliknya. Aku tebak, markas yang asli berada di belakang markas palsu. Bersiap-siaplah, kita akan pergi menyerang markas divisi yang asli. Bos, apa kamu gila? Tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Tidak, markas besar saat ini berada dalam kondisi tanpa penjagaan. Ada 2 tim khusus di garis depan yang berfungsi sebagai kekuatan utama, sedangkan semua kekuatan utama lain yang tersisa telah keluar untuk mengejar kita. Kita akan memutar jalan lalu menyerang tempat itu dengan tiba-tiba. Mereka pasti akan kelabakan. Kamu benar, aku rasa mereka tidak akan menduga bahwa kita bertiga akan menyerang mereka kembali. Amanda yang lihai bersiasat pun paham dengan jalan pikiran tersebut. 3 orang yang tersisa mewakili tim kecil yang telah gagal. Meskipun mereka tidak gagal, semangat mereka telah memudar. Mereka kehabisan semangat juang.
Karena itu, musuh hanya ingin menghancurkan mereka tanpa menduga bahwa mereka akan melakukan serangan balik. Haha, bos, kamu sungguh hebat. Macan tutul, kamu ingat apa slogan kita? Amanda sangat bersemangat. Glenn secara alamiah juga ikut bersemangat. Dia melambaikan pistol sambil berkata, ingat, pihak yang menang akan hidup senang, pihak yang kalah akan menderita. Cepat bergerak, jangan lambat-lambat seperti ini. Kalau tidak, kamu akan ditendang ke dasar laut. Jensen menendang Glenn lalu memutar jalan jauh untuk mendekati markas dari samping. Benar saja, tidak ditemukan satupun pasukan musuh di jalan. 10 menit kemudian, mereka akhirnya kembali ke markas sebelumnya. Namun, mereka terus bergerak maju. Setelah melintasi jalan pegunungan ini, muncul lagi sebuah markas. Jensen dapat merasakan bahwa ada orang di dalam markas itu. Tak hanya itu, orang tersebut memiliki aura yang berbeda. Aura orang itu mirip seperti aura pembunuh. Markas itu adalah markas yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang melakukan penjagaan di sekeliling markas itu. Komandan strategi ini memang seorang pemberani yang juga lihai. Dia sangat percaya diri. Putri, macan tutul, segera serang dan ledakan markas itu. Jensen memerintahkan Amanda dan Glenn. Glenn dan Amanda sejak awal pun sudah sangat bersemangat. Mereka berdua buru-buru mengeluarkan bahan peledak lalu menyelinap maju ke depan. Sementara itu, Jensen berada di tempat yang tinggi sambil memegang senapan sniper untuk melakukan tembakan jitu terhadap orang yang kemungkinan lolos dari markas itu. Saat ini di dalam markas, pria tua itu masih melihat ke layar dan wajahnya tersenyum penuh makna. Kita sudah boleh tutup perangkap sekarang. Kita tidak segan-segan mengorbankan beberapa bangunan markas untuk dijadikan umpan demi memancing tim elang dan tim serigala. Sekarang, mereka semua telah masuk area perangkap kita. Kepala Komandan Strategi berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tutup perangkap. Ledakan granat secara besar-besaran. Pria tua itu mengangguk, tim operasi khusus memiliki keunggulan, yaitu kelincahan yang baik. Akan tetapi, saat mereka masuk ke dalam perangkap besar yang kita pasang, mereka akan kehilangan kelincahan mereka. Mereka semua akan tertangkap. Tutup perangkapnya. Kepala Komandan Strategi mengeluarkan perintah. Di garis depan, di depan markas tersebut, tim serigala dan tim elang sedang melakukan penyerbuan. Akan tetapi, terjadi pula ledakan granat dalam skala besar. Sialan, kita masuk perangkap. Kedua tim tampak kesal. Mereka semua pun tereliminasi. Macan hitam juga melihat adegan ini. Dia diam-diam merasa senang. Namun, tak lama kemudian, dia malah terlihat kecewa. Meskipun kedua tim juga gagal, setidaknya mereka telah berhasil menghancurkan beberapa markas. Dan bagaimana dengan macan hitam? Ambisi macan hitam terlalu besar. Dia tak hanya kehilangan seluruh pasukannya. Dia bahkan tak berhasil menghancurkan satupun markas. Kamu jangan menyerah, jangan lupa, tim kalian masih memiliki 3 orang yang masih hidup. Arthur tiba-tiba menghiburnya dengan berkata demikian. Apa gunanya 3 orang itu? Mereka sepertinya sedang kabur menghindari kejaran pasukan. Mereka lari kelabakan dan hanya akan bertahan paling lama setengah jam. Macan hitam melihat sekilas ke arah layar. 3 titik cahaya di layar tiba-tiba telah berubah. Mereka ternyata masuk kembali ke wilayah jantung pertahanan. Sialan! Macan hitam mengumpat. Arthur sudah terbiasa melihat hal ini karena Jensen memang tidak sesederhana itu. Pada saat ini, di dalam markas, para komandan strategi bertepuk tangan riuh. Mereka akhirnya berhasil memenangkan latihan militer ini. Ternyata, tim operasi khusus tidak ada apa-apanya. Para tentara unggulan itu masih kalah dibandingkan dengan para tentara senior seperti mereka. Pria tua itu bersikap istirahat di tempat sambil tersenyum puas dan berkata, kedua tim telah kalah total. Tim macan juga sudah binasa. Sebentar, mereka sepertinya masih punya 3 orang lagi. 3 orang melawan seluruh pasukan kita? Mereka tak akan mungkin bisa menghadapi pasukan dalam jumlah besar. Dalam waktu 10 menit, kita pasti akan menerima kabar kemenangan. Kepala Komandan Strategi tertawa terbahak-bahak. Wajah pria tua itu tampak serius, kedua tim terus mencari mereka, seharusnya mereka berhasil ditemukan. Kecuali... Saat dia berbicara, raut wajahnya berubah drastis. Dia pun berkata dengan terkejut, kecuali mereka datang ke gerbang markas. Mustahil.
Semua komandan tim yang awalnya kegirangan sontak berhenti bersorak. Duar. Di saat ini pula, terjadi ledakan besar di markas. Peralatan komunikasi pun hancur dan seluruh medan pertempuran ikut terdampak. Semua sersan tim di depan layar juga melihat langsung adegan ini. Raut wajah komandan tim Elang dan komandan tim Serigala langsung berubah drastis. Bukankah semua anggota tim Macan sudah mati? Markas tempat Macan Hitam berada kini dalam keadaan sunyi. Markas divisi benar-benar telah ditemukan. Episode 568. Segera hubungkan aku ke tempat kejadian. Macan Hitam mengeluarkan perintah untuk menghubungkannya ke layar video jaringan nirkabel milik Jensen dan dua orang lainnya. Video menunjukkan sebuah markas sedang diledakkan. Mereka semua bersorak dengan riang gembira. Macan Hitam terlihat sangat kegirangan. Seluruh pasukan juga terguncang. Bos, segera mundur. Pada saat ini, markas besar telah runtuh dan semua orang pun melindungi pria itu sambil mundur. Pria itu tidak takut menghadapi bahaya, dia tetap tersenyum bahagia, hebat juga, kita akhirnya dibuat kocar-kacir oleh 3 orang anak muda itu. Bos, cepat ganti pakaianmu lalu pergi melalui pintu belakang. Kepala komandan strategi buru-buru membantu pria tua itu mengganti pakaiannya. Dia bergegas keluar dari pintu masuk utama markas, sementara pria tua yang sudah mengenakan pakaian biasa pun pergi melalui pintu belakang. Dokter, Macan Tutul, Putri, di antara mereka bertiga, pasti ada seorang yang tangguh. Pria itu berjalan keluar dari pintu belakang dengan santai. Dia menoleh ke tempat yang jauh di belakangnya sambil tersenyum sinis. Bang! Namun, senyuman pria tua itu tidak bertahan lama. Sebuah tembakan melesat ke dahinya dan debu pun beterbangan. Dia terkena tembakan. Senyuman pria tua itu berubah menjadi senyuman masam. Para pengawal di sekelilingnya sontak terdiam. Markas besar hancur total dan ada 3 orang yang berhasil lolos dari perangkap. Luar biasa. Macan Hitam mengepalkan tangan dengan penuh sukacita. Tembakan ini melesat dengan indah. Arthur pun ikut terkejut. Arthur tahu bahwa orang yang melepaskan tembakan itu adalah Jensen. Akan tetapi, bagaimana Jensen bisa tahu siapa bos besar yang sebenarnya? Saat ini, Jensen menyimpan senjatanya lalu melihat ke kejauhan. Dia melihat debu beterbangan dan pasukan mereka telah kembali. Macan Tutul, Putri, segera mundur. Jensen merasa bahwa semangat tempurnya sedang membara. Apalagi, dia telah berhasil menembak komandan itu dengan 1 tembakan jitu. Rasa puas yang ada dalam hatinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Haha. Glenn dan Amanda dengan penuh semangat berlari ke arah belakang. Glenn menggigit granat lalu melemparkannya ke markas yang rusak. Mereka bertiga pun melarikan diri selagi keadaan porak-poranda. 5 menit kemudian, 1 kompi tentara tiba. Melihat pria tua itu sedang terduduk di tanah, mereka semuanya sangat marah. Temukan mereka. Pasukan kompi itu pun tidak terima. Mereka bertekad untuk membunuh Jensen. Sudahlah, apa ini tidak cukup memalukan? Pria itu berdiri perlahan dan menyela kerumunan, latihan militer sudah selesai. Pemenang kali ini adalah tim Macan. Mendengar pernyataan ini, semua orang langsung marah. Akan tetapi, mereka semua juga tidak berdaya. Tak ada seorang pun yang menduga bahwa mereka bertiga berhasil keluar sebagai pemenang dalam latihan militer kali ini. Segera laporkan situasi pertempuran, aku ingin melihat siapa yang menembak diriku. Pria itu kembali berkata sambil tertawa. Saat ini, Jensen dan yang lainnya sedang berlari menyusuri jalan pegunungan. Setelah setengah jam berlalu, mereka tidak melihat ada pengejar lagi di belakang. Mereka semua pun menghela napas lega. Di tepi sungai besar, mereka bertiga berhenti untuk istirahat sejenak. Haha, kita berhasil memberikan kontribusi besar. Glenn memakan biskuit ransum militer dengan perasaan riang gembira. Aku rasa tidak ada yang menduga bahwa kita bertiga mampu memenangkan pertempuran ini. Amanda menggigit dan meniup-niup biskuit sambil memakannya. Jensen menggelengkan kepalanya melihat penampilan Amanda yang sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang tentara. Saat mereka bertiga mengobrol dengan penuh semangat, terdengar suara mobil. Ternyata, beberapa mobil jeep sedang melintas di seberang sungai. Kenapa ada mobil? Apakah pasukan kompi itu datang mengejar? Amanda langsung mengerutkan kening. Gawat!
Jensen tiba-tiba memeluk Amanda hingga terjatuh. Dor! 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 Dari atas sebuah mobil jeep, seorang pria bertubuh kekar memegang senapan Gatling dan langsung menembakkan peluru secara membabi buta sambil tertawa keras. Peluru mengenai posisi Amanda sebelumnya. Jika bukan karena diselamatkan Jensen, Amanda pun sudah mati. Cepat bersembunyi! Tembakan dari senapan Gatling sangatlah dahsyat. Selain itu, pasukan musuh berjumlah banyak. Mereka pun membawa berbagai senjata lainnya. Peluru asli. Meskipun Jensen memiliki keahlian bela diri yang sangat tinggi, Jensen tetap harus menghindari serangan dahsyat ini. Lagi pula, meskipun kemampuan bela diri yang dimiliki olehnya tinggi, bukan berarti Amanda dan seorang lainnya juga memiliki kemampuan bela diri yang sama hebatnya. Jensen menarik tangan Glenn agar segera mundur. Ada sebuah gua di tepi sungai. Jensen pun masuk ke dalam gua itu. Di jalanan di atas seberang sungai, sebuah mobil jeep berhenti dan suara ribut mereka pun terdengar. Apa hebatnya wasia ini? Aku lihat tidak ada yang istimewa. Kita baru saja membunuh belasan orang. Kalau di sini ada lagi, bunuh saja. Peluru menghujani dari luar gua, menyebabkan Jensen terpaksa bersembunyi dan tengkurap di dalam gua. Apakah kalian semua baik-baik saja? Jensen buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Amanda berteriak. Sepertinya aku terkena peluru. Glenn tersenyum getir. Dia meraba punggungnya yang ternyata telah berlumuran darah. Jensen menyipitkan mata sambil melihat siapakah mereka itu. Apakah mereka juga tentara? Tidak mungkin. Di luar, hujan peluru masih saja berlangsung. Selain itu, ada juga peluru senapan sniper yang merupakan peluru khusus. Jensen terpaksa hanya bisa menghindari serangan untuk sementara waktu, tetapi karena melihat darah Glenn semakin mengucur deras, Jensen pun sadar bahwa Glenn telah terluka sangat parah. Jensen segera mengobati luka Glenn dan menemukan bahwa paru-paru Glenn telah tertembus peluru. Glenn berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jensen, tinggalkan aku sendiri, temukan cara untuk membawa putri pergi dari sini. Glenn tiba-tiba memegang telapak tangan Jensen. Jangan omong kosong. Jensen menegurnya sambil mengepalkan tangan. Meskipun Jensen belum lama berhubungan dengan Glenn, Jensen telah menganggap Glenn seperti saudaranya sendiri karena mereka berdua berada di tim yang sama dan saling percaya satu sama lain. Jensen, aku paham dengan urusanku sendiri. Setelah menempuh jalan ini, aku sudah tahu risiko yang akan aku hadapi. Glenn berbicara dengan suara yang sangat lemah. Kamu sembarangan omong, selama masih ada aku, Raja Neraka pun tidak akan bisa membawamu pergi. Jensen menggertakkan gigi sambil memijat Glenn lalu membalut lukanya dengan perban. Sayangnya, dalam latihan militer kali ini, Jensen tidak dapat membawa jarum akupuntur dan obat tradisional. Seandainya, Jensen membawanya, Glenn kemungkinan besar dapat disembuhkan. Orang-orang di dalam, dengarkan baik-baik, kami adalah tentara bayaran internasional Sky Axe. Kalian hanya tentara ingusan. Kami bebas pergi kemanapun kami suka, tolong ingat itu baik-baik. Saat ini, terdengar suara percakapan dalam bahasa Huasia yang tidak terlalu fasih diikuti suara hujan peluru yang menembus dinding gua. Bos Barak, sudah cukup, ayo kita pergi. Setelah bertempur selama beberapa menit, seorang pria asing memandang pria yang memegang senjata AK lalu berkata demikian. Pria itu tampak marah dan menatap ke dalam gua dengan tatapan tajam, terus serang. Tapi, waktu hampir habis, kita harus segera membawa barang dan pergi meninggalkan Huasia. Pria itu berucap sambil mengerutkan kening. Terus serang, kita harus bunuh mereka bertiga yang sedang berada di dalam itu. Pria itu berkata dengan suara yang sangat pelan, aku pernah berjumpa dengan mereka. Salah seorang dari mereka adalah pembunuh adikku. Aku ingin dia mati. Raut wajah para tentara bayaran langsung berubah drastis. Mereka menembakkan senjata dengan membabi buta. Kalau bukan karena ada orang yang menghalangi, mereka pasti telah pergi membunuh Jensen. Kamu pasti adalah Jensen. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku adalah Barak. Kamu telah membunuh adikku. Kalau kamu hebat, ayo keluar. Barak memarahinya dengan penuh kebencian. Di dalam gua, wajah Jensen terlihat dingin. Jensen sebenarnya juga sangat terkejut. Jensen memang tahu siapa itu Barak, tapi Jensen tidak menyangka bahwa para ini berani datang ke Huasia. Jensen, lihat apa ini?
Barak pun tersenyum sinis melihat Jensen yang masih terus bersembunyi dan tidak mau keluar. Saat tangannya terangkat, ternyata itu adalah kepala manusia. Kepala manusia bermata terbuka. Mereka mati dengan mengenaskan. Hahaha, jika mereka berani menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka. Kalau kamu hebat, ayo balas dendam. Dia tidak hanya membunuh, dia juga memenggal kepala-kepala manusia itu. Plak! Barak membuang beberapa kepala manusia dan bahkan menyingkirkan kepala manusia itu dengan senjata AK. 569. Haha, daerah terlarang bagi tentara bayaran? Menurutku itu semua hanya omong kosong. Dia berkata dengan penuh kesombongan dan terkesan gila. Meskipun Jensen dan yang lainnya sedang bersembunyi di dalam gua, mereka dapat melihat pemandangan di luar melalui sudut yang sempit. Dalam sekejap, mata mereka bertiga memerah. Itu adalah pisau kembar. Seluruh tubuh Glenn gemetar karena dia kenal dengan salah satu pemilik potongan kepala manusia itu. Saat aku baru datang di wilayah militer Huasia Utara, dialah yang memperkenalkan tempat ini kepadaku. Dia sekampung denganku dan bahkan pernah mentraktirku minum. Dia orang baik. Di rumahnya hanya ada ibunya seorang diri. Awalnya, dia ingin tinggal di rumah untuk menjaga ibunya. Namun, ibunya bersikeras menginginkan dirinya bergabung menjadi tentara karena merasa dirinya adalah seorang pria yang punya tanggung jawab bela negara. Glenn berkata sambil menangis. Jensen pun tampak kesal sambil mengepalkan tangannya dan ingin segera keluar menyerang. Amanda menarik tangan lalu berkata sambil menangis, "Bos, jangan gegabah, permukaan tanah di sini datar, jumlah pasukan musuh juga sangat banyak. Mereka juga memiliki senjata berat dalam jumlah besar. Kalau kamu menyerang keluar, kamu pasti akan mati sia-sia." Wajah Jensen tampak dingin. Dia pun berkata dengan tegas, "Meskipun aku tidak mengenal para korban yang telah meninggal, mereka adalah rekan seperjuanganku. Selain itu, aku adalah seorang tentara Huasia." Duar. Saat Jensen sedang marah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar gua. Ada beberapa buah roket bercampur asap meluncur ke arahnya. "Jensen, hati-hati!" Glenn yang sudah kehabisan tenaga tiba-tiba bangkit dan langsung memeluk Jensen dan Amanda hingga terjatuh. Saat mereka baru saja terjatuh, terdengar pula suara yang memekakkan telinga. Seluruh gua seolah hendak runtuh. Bebatuan besar mulai berjatuhan. Ledakan gua. Di seberang sungai, wajah Barak tampak sangar. Dia berpikir bahwa mereka sudah mati karena mereka masih tidak keluar dari dalam gua. Siu! 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 Beberapa roket kembali ditembakkan. Roket ini adalah roket Matador yang merupakan salah satu roket penghancur tank paling ringan dan paling kuat yang pernah ada. Di dalam gua, Jensen akhirnya bisa tenang setelah didesak oleh Glenn. Dia lalu berteriak kencang, "Macan tutul!" Terdengar lagi suara ledakan. Namun, sebelum dia sempat berbicara, pengeboman dalam skala besar pun terjadi. Seluruh gua hancur total persis seperti gedung tinggi yang runtuh. Jensen mengangkat kepalanya dan hanya bisa menyaksikan batu-batu besar berjatuhan yang membuat mereka bertiga dalam kondisi tertimbun reruntuhan batu. "Sialan!" Jensen meraung, tetapi suaranya tertutup dengan suara ledakan. "Bos Barak, Jensen sudah mati, ayo kita pergi dari sini sekarang." Melihat debu beterbangan, seorang tentara bayaran menatap Barak dan berkata sambil tersenyum. "Jika aku tidak terburu-buru, aku akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai wadah untuk meminum arak." Barak berkata dengan marah sambil menembak membabi buta menggunakan senjata AK, dia lalu pergi dengan mobil gunung melintasi jalan pegunungan. Tak lama kemudian, sebuah mobil jeep mendekat. Sebuah suara terdengar, "Semua yang di depan, berhenti sekarang. Serang!" Barak merokok sambil menembak membabi buta dengan senjata AK. "Siu!" Di sebelahnya, beberapa peluncur roket ditembakkan dan langsung meledak di atas mobil jeep. Barak dan yang lainnya lalu turun dari mobil dan berjalan ke sana dengan angkuh. "Siapa kalian?" Mobil jeep itu terbakar. Semua orang di dalam mobil jeep itu pun tertimpa dan tidak bisa keluar. Mereka semua terluka parah. "Haha, daerah terlarang bagi tentara bayaran? Aku rasa itu semua hanya lelucon. Resimen tentara bayaran kita sanggup menghancurkan satu brigade pasukan mereka." Barak tertawa terbahak-bahak lalu melemparkan granat ke dalam mobil setelah menghujani mobil itu dengan peluru.
Ayo pergi. Tak lama setelah mereka pergi, seisi mobil jeep itu meledak. Orang-orang di dalam mobil jeep itu pun mati dengan tubuh yang hancur berkeping-keping. Di markas besar saat ini, pria tua itu melihat ke layar sambil menganalisis berbagai kemungkinan dalam latihan militer sebelumnya. Ketua, gawat, sepertinya situasi kritis telah terjadi. Tadi, Resimen 820 telah bertempur dengan musuh yang tidak dikenal dan ada 23 orang tewas. Saat ini, seseorang datang berlari dengan cemas. Raut wajah pria tua itu berubah, apa yang terjadi? Saat ini masih dalam penyelidikan, tetapi tadi Resimen 820 berhadapan dengan sekelompok orang tak dikenal. Mereka mengira kelompok itu adalah pasukan yang juga ikut latihan militer, sehingga mereka tidak punya persiapan apapun. Pihak musuh menggunakan senjata berat saat mereka saling berhadapan. Dalam penjagaan yang lengah, kelompok itu berhasil membunuh 23 orang anggota pasukan kita dan membuat 98 orang terluka parah serta 72 orang luka ringan. Kelompok itu kemudian pergi dengan mobil gunung. Pria itu menjawab, dari penyelidikan awal, dipastikan bahwa mereka ini adalah tentara bayaran internasional. Dasar bajingan. Berani-beraninya dia. Pria tua itu marah besar. Wilayah Huaxia adalah wilayah terlarang bagi tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran ini menyelinap masuk tanpa pengawasan. Ini adalah bentuk provokasi terhadap martabat negara Huaxia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di radio, sekelompok orang tak dikenal muncul di wilayah Tenggara. Mereka membunuh pasukan kita dengan senjata api dan menewaskan 6 orang. Beberapa potongan kepala manusia pasukan kami ditemukan di jalanan menuju wilayah Tenggara. Selain itu, di jalanan juga ditemukan tulisan, daerah terlarang, ternyata hanya segitu, yang ditulis dengan darah segar. Semua orang mendengarkan informasi itu. Tubuh mereka semua pun langsung gemetar seketika. Lapor, kita telah menyelidiki latar belakang komplotan ini. Pemimpinnya adalah Barak, seorang Taipan di luar negeri. Dia terkenal karena kegilaannya di dunia internasional. Pihak Interpol telah mengepungnya berkali-kali, tetapi pada akhirnya pihak Interpol gagal juga. Dia menyewa resimen tentara bayaran bernama Sky Axe dan diam-diam menyelinap ke wilayah Huaxia. Setelah menyelesaikan transaksi, mereka sekarang berencana meninggalkan wilayah perbatasan. Sebuah informasi baru diterima. Sky Axe. Raut wajah kepala komandan strategi berubah. Salah satu dari 10 resimen tentara bayaran teratas di dunia, tim ini kaya pengalaman, cara kerja yang kejam, dan punya senjata canggih. Di Timur Tengah, mereka pernah membunuh satu pasukan divisi hanya dengan mengandalkan satu orang anggota mereka. Ada berapa orang di pihak sana? Pria tua itu bertanya. Melalui pemantauan pesawat tak berawak, pihak musuh memiliki total pasukan berjumlah 32 orang, 5 mobil jeep dan senjata berat. Mereka semakin dekat ke wilayah perbatasan. Dihitung dari kecepatannya, mereka dapat meninggalkan negara kita tanpa hambatan sebelum fajar. Petugas intelijen melaporkan. Bang! Pria itu tiba-tiba membanting cangkir teh di atas meja. Hanya dengan 32 orang saja mereka pun berani memprovokasi kita. Huaxia adalah wilayah terlarang bagi tentara bayaran. Semua orang tahu hal ini. Mereka ingin mencari masalah dengan hukum yang berlaku. Mereka ingin kabur? Hubungi semua tim. Tangkap mereka semua sebelum matahari terbit besok pagi. Suara pria itu menggelegar bagaikan auman singa. Ketua, mereka bergerak dengan sangat cepat, waktu yang digunakan sangat singkat. Pasukan kompi sepertinya sulit mengejar mereka. Kepala Komandan Strategi berkata sambil mengerutkan kening. Perintahkan tim operasi khusus bergerak. Mereka punya kelincahan yang baik. Kita harus menghentikan mereka. Pria tua itu berkata dengan dingin. Jika mereka tidak berhasil ditangkap sebelum matahari terbit besok pagi, gunakan senjata berat dan ratakan area yang mereka tinggalkan. Raut wajah semua orang berubah drastis. Lantas, apakah mereka akan menggunakan rudal? Namun, wilayah perbatasan adalah wilayah tak berpenghuni. Hal ini tak akan menimbulkan dampak apapun. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa ketua benar-benar marah dan ingin menangkap sekelompok orang ini dengan cara apapun. Hal ini dikarenakan kehormatan negara Huaxia sama sekali tidak boleh dilecehkan. Pria tua itu mengambil radio komunikasi. Semua pasukan, dengarkan perintah. Beberapa tentara bayaran internasional memprovokasi negara kita saat latihan militer.
Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh lolos dari wilayah Huaxia. Semua tim harus melakukan persiapan dengan baik. Tim operasi khusus akan melakukan penyerangan. Barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah Huaxia, pasti akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Huaxia, tanpa peduli dimanapun dia berada. Semua tim telah menerima perintah. Detik ini pula, tim macan menerima perintah. Mereka semua tidak sempat lagi berpura-pura mati. Mereka pun berdiri satu demi satu. Tidak jadi latihan militer? Kita langsung turun ke pertempuran sebenarnya. Kapan tentara bayaran datang? Macan emas dan yang lainnya tampak cemberut. Saat ini pula, macan hitam mengeluarkan perintah, pemimpin tentara bayaran bernama Barak kali ini adalah yang sangat dicari dunia internasional. Karena dia memiliki bawahan yang berjumlah banyak dan senjata canggih, pihak berwenang di berbagai negara telah berulang kali gagal menangkapnya. Komplotan mereka telah membunuh 23 orang anggota pasukan kami dan membuat 98 orang terluka parah serta 27 orang mengalami luka ringan. Misi kali ini akan dilakukan secara besar-besaran untuk menangkap mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos dari wilayah Huaxia. Episode 570. Siap. Macan emas dan yang lainnya menjawab dengan serentak. Semangat mereka berapi-api. Barak memang sangat gila karena telah membunuh begitu banyak saudara mereka di Huaxia. Barak sama sekali telah meremehkan keberadaan mereka. Barak jelas pernah mendengar tentang legenda Huaxia. Apakah Barak memang sengaja memprovokasi legenda Huaxia secara terbuka? Pom. 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 Saat ini, sebuah helikopter mendarat. Ada banyak peralatan yang dijatuhkan dari atas helikopter itu. Macan emas dan yang lainnya memasang peralatan dan langsung bergerak sesuai perintah. Di saat bersamaan, dua tim lainnya juga bergerak cepat. Namun, pengejaran lebih sulit dibandingkan bertahan karena pengejaran menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Mereka semua berjuang dengan penuh keyakinan demi menjaga kehormatan Huaxia. Dokter dan yang lainnya sudah ditemukan. Mereka muncul di jalan yang dilalui oleh para tentara bayaran. Sepertinya, mereka terlibat baku tembak dengan orang-orang Barak. Belum jelas apakah mereka mati atau terluka sekarang. Di saat bersamaan, informasi dari tempat macan hitam pun tiba. Macan hitam melihat titik cahaya di layar. Ketiga titik cahaya itu berkumpul bersama. Namun, tidak ada laporan masuk dari sana dan tidak terlihat sedikit pun pergerakan. Ini menunjukkan ada masalah yang sedang terjadi. Kami akan segera pergi ke sana. Hubungi markas cadangan, bersiaplah untuk melakukan pertolongan kepada korban yang terluka. Setengah jam kemudian, beberapa mobil berhenti di tepi sungai. Mereka semua turun dari mobil dan langsung marah sambil mengepalkan tangan setelah melihat kondisi di depan mereka yang sudah porak-poranda. Ada asap membumbung di depan, bekas tembakan peluru dan ledakan meriam memenuhi segala tempat. Situasinya mirip seperti gedung bertingkat tinggi yang telah runtuh. Gunung itu juga diledakkan hingga hancur. Sialan! Macan hitam marah besar sambil menggertakkan giginya. Arthur mengepalkan tangannya dengan kuat. Mereka bertiga sepertinya telah mati. Setelah berpikir sejenak, Arthur pun mengirimkan kabar melalui radio komunikasi kepada pria tua itu, kami menemukan 3 rekan kita lagi yang terbunuh. Mereka adalah dokter, macan tutul, dan putri. Apa? Terdengar suara marah dari radio komunikasi. Putri adalah Amanda yang juga merupakan putri kesayangan keluarga Carson. Ayah! Mata Arthur mulai berkaca-kaca, izinkan aku keluar bertempur. Diam, tidak peduli siapapun yang harus dikorbankan, kalian adalah anak-anak kami. Laksanakan sesuai rencana dan strategi pertempuran. Pria tua itu berkata dengan tegas dan diliputi kemarahan, di saat matahari terbit, kalau kita belum dapat menangkap Barak, ledakan semua wilayah perbatasan hingga rata. Kita buat mereka tinggal di Huaxia untuk selamanya. Siap. Arthur menjawab. Akan tetapi, Arthur sendiri pun tahu bahwa meskipun pria tua itu yang juga adalah ayah Arthur terlihat sangat tegas, pria tua itu sebenarnya juga merasa sangat sedih. Karena, Amanda adalah putri dari pria tua itu. Namun, tidak peduli siapapun yang meninggal, mereka semua adalah putra-putri Huaxia yang harus diperlakukan sama. Rencana dan strategi pertempuran tidak bisa diubah hanya karena Amanda seorang. Lapor, ada yang tidak beres di sini.
Saat ini, seseorang tiba-tiba melapor dengan cemas. Semua orang bergegas pergi melihat ke sana dan kemudian menemukan bahwa ada batu yang sepertinya sedang didorong di antara tumpukan reruntuhan batu besar. Mustahil. Begitu banyak batu besar yang menimpa, beratnya puluhan ton, orang yang dikubur hidup-hidup pun tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Macan hitam mengerutkan kening. Cepat singkirkan batu besar itu. Arthur mengeluarkan perintah. 10 menit kemudian, sebuah mobil kren pun tiba. Dengan bantuan semua orang, batu yang paling besar akhirnya berhasil diangkat dan dipindahkan. Berat batu besar itu mencapai puluhan ton. Beratnya hampir sama dengan berat bangunan 2 lantai. Krek! 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 Pada saat ini, batu di bawah tiba-tiba bergerak dan perlahan terangkat naik. Semua orang pun terdiam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bang! Suara raungan terdengar. Seorang pria menahan batu besar itu dengan punggungnya lalu mengangkat batu besar itu dengan kedua tangannya. Pria ini berlumuran darah segar, pakaiannya pun compang-camping. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Masih ada 2 orang yang berada di bawah pria itu. Kondisi mereka berdua masih lumayan sehat meskipun tubuh mereka berdua penuh dengan lumpur. Pria itu berangsur-angsur berdiri, tangannya menahan batu besar. Dia lalu mendorong batu besar itu dengan sekuat tenaga. Setelah terdengar suara gemuruh, batu besar itu akhirnya berhasil dipindahkan ke samping. Debu pun beterbangan. Pria itu akhirnya berhasil berdiri dengan tegak seperti seorang dewa perang. Wajahnya berlumuran darah dan lumpur, tetapi tatapan matanya malah terlihat dingin dan datar tanpa ekspresi sama sekali. Tolong, tolong! Arthur langsung bereaksi dan berteriak dengan cemas. Petugas medis bergegas datang untuk memberikan pertolongan pertama kepada 2 orang yang sedang tergeletak. Sementara itu, pria yang berdiri juga dibawa dengan tandu lalu dikirim untuk mendapatkan pertolongan. Tak lama berselang, identitas ketiga orang ini akhirnya jelas. Mereka bertiga adalah Jensen, Amanda dan Glenn. Macan hitam dan Arthur sontak tercengang. Mereka ternyata tidak mati. Lagi pula, Jensen melindungi Amanda dan seorang lainnya. Macan hitam dan yang lainnya pun terdiam menyaksikan betapa heroiknya aksi Jensen mengangkat batu besar agar mereka semua bisa keluar dari reruntuhan. Meskipun mereka bertiga tertimpa bebatuan, mereka bertiga masih bisa menyelamatkan diri melalui celah di antara runtuhan bebatuan. Bahkan, batu besar yang diangkat oleh Jensen ternyata memiliki berat hingga beberapa ton. Bagaimana kondisi mereka? Arthur langsung bertanya kepada petugas medis. Mereka semua terluka parah, tetapi nyawa mereka tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Oke, cepat pindahkan mereka sekarang juga. Arthur akhirnya merasa tenang. Di tempat lain, tim operasi khusus bergerak sangat cepat dan dalam waktu singkat berhasil mendekati barak dan komplotannya. Mereka muncul di dalam hutan yang lebat, sehingga menyulitkan pesawat tak berawak untuk mengintai kondisi mereka. Duar! 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 Ledakan terdengar terus-menerus. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Macan, elang, serigala, kalian semua telah dihadang oleh sekelompok pasukan kecil. Barak dan komplotannya telah pergi. Mereka berjumlah 21 orang. Di dalam hutan, ada 11 orang penembak jitu yang bersiap menembak kalian. Atasan memerintahkan kalian untuk segera menumpas mereka semua. Radio komunikasi milik setiap anggota pasukan menerima informasi masuk. Lapor, ada ranjau yang terkubur di dalam hutan dan ada beberapa orang penembak jitu. Kami kesulitan bergerak maju dengan cepat. Cepat singkirkan ranjau. Siap. Kedua pasukan saling bertempur di dalam hutan. Mereka tidak hanya baku tembak dan beradu keahlian, tetapi juga beradu daya juang dan kesabaran. Lapor, 3 orang di pihak kita terluka oleh ledakan ranjau. Lapor, tim serigala ada 2 orang. 1 orang dari pihak musuh mati tertembak. Situasi pertempuran sangat mengkhawatirkan. Pihak musuh sedang menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, mereka sedang melakukan pengejaran terhadap pihak musuh, sehingga pasti akan kesulitan menerobos pertahanan pihak musuh dalam waktu singkat. Hal yang paling mengerikan adalah di dalam hutan itu terdapat banyak sekali ranjau yang akan langsung meledak bila didekati. Tentara bayaran Sky Axe memang hebat. Di dalam markas, wajah pria tua itu tampak muram. Mereka tahu tujuan kita,
sehingga mereka mengulur-ulur waktu dan membiarkan Barak melarikan diri dari wilayah perbatasan. Sudah berapa lama pertempuran berlangsung? Sudah 3 jam berlalu. Hari mulai gelap, pertempuran di malam hari lebih tidak menguntungkan bagi kita. Perintahkan tim operasi khusus untuk menerobos hutan secepat mungkin. Ledakan pun terjadi. Anggota tim mengepung dari area tepi, tetapi mereka malah terkena ranjau. Seorang anggota tim pun mati dan 2 lainnya terluka. Selain itu, ada penembak jitu yang sedang membidik mereka dalam kegelapan. Begitu seseorang menyerang, penembak jitu langsung menembak. Pertempuran mengalami kebuntuan. Semakin lama waktu diulur, semakin dekat pula Barak dan komplotannya ke wilayah perbatasan. Saat ini, di atas mobil ambulans, Jensen perlahan membuka matanya. Dia merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya yang sedang dalam kondisi sangat lemah. "Dokter, kamu sudah siuman?" Suara macan hitam terdengar di sampingnya. Jensen mengangguk, "Ketua, bagaimana dengan putri dan yang lainnya?" "Mereka terluka parah, terutama macan tutul. Dia terkena peluru dan mengalami luka tembakan di banyak tempat, terutama di paru-paru yang membuat dirinya sedang berada dalam kondisi kritis." Macan hitam berkata. Jensen buru-buru duduk, tetapi tangannya langsung terasa sakit. "Pak, tulang lengan Anda patah. Anda tidak boleh mengeluarkan tenaga." Seorang perawat berkata dengan cemas. Jensen menggelengkan kepalanya. Jensen sendiri adalah seorang dokter, sehingga Jensen tentu tahu bagaimana kondisi tubuhnya sendiri. Barak meledakkan gua hingga runtuh. Jensen menggunakan Profound-Ki untuk melindungi Amanda dan Glenn. Tenaga Jensen terkuras setelah menggunakan Profound-Ki. Selain itu, Jensen juga terluka karena tertimpa bebatuan besar, terutama di kedua lengan. Tulang lengannya patah setelah menahan beban batu besar.